Tabe salamat linu lalatai, salam sahujud karenden malembang. Om Swastiastu. Saya Rano Irawan, mahasiswa program studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, menyampaikan terkait dengan materi penyuluhan hukum yang berjudul Bijak dalam Bermedia Sosial. Media sosial adalah media untuk bersosialisasi atau berinteraksi satu dengan yang lain secara online atau virtual dan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dampak positif dari bermedia sosial: memperluas pengetahuan, penyebaran informasi cepat, mengeksplorasi minat dan bakat, mengakses informasi tentang pembelajaran yang bermanfaat. Dampak negatif dalam bermedia sosial: begadang sampai lupa waktu, cenderung meningkatkan rasa malas, sindir-menyindir yang negatif, berkata dengan kalimat yang kasar, kebutuhan internet meningkat, berkurangnya bersosialisasi tatap muka. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE mengatur perlindungan berbagai kegiatan yang menggunakan internet, baik itu untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi. Pelanggaran Undang-Undang ITE: menyebarkan video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong, ujaran kebencian, dan teror online. Pentingnya kesadaran diri, mengurangi penggunaan media sosial berlebihan, menghindari menggunakan kata-kata yang toksik, mengakses informasi yang positif dan bermanfaat, pastikan menggunakan media sosial dalam keadaan sadar. Privasi diri: hak individu untuk memilih sejauh mana informasi pribadi mereka yang dapat diakses, digunakan, dan dibagikan oleh orang lain di platform media sosial. Gunanya menghindari pencurian data pribadi seperti akun medsos dihack dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak dan pengaruh media sosial dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, media sosial maupun online memberi pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar. Media sosial bisa memberikan pengaruh positif terhadap dunia pendidikan, sebab akan memudahkan para siswa untuk mengumpulkan informasi, menambah pengetahuan, dan membuka wawasan agar bisa berinteraksi dengan orang lain. Membantu para siswa untuk melek terhadap perkembangan teknologi, membuat para siswa untuk kreatif dan tampil melihat video-video yang ada di media sosial dan sebagainya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial juga dapat memberikan dampak negatif terhadap dunia pendidikan, yakni akan mengurangi semangat para siswa untuk membaca buku, pelajaran atau mencari sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Karena menurut mereka hal tersebut terlalu ribet, siswa akan menjadi malas belajar dan lebih sibuk dengan media sosial atau online. Siswa akan kurang berinteraksi dengan orang-orang yang di dekatnya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk berkomunikasi ketika tatap muka. Para siswa akan mencari cara mudah untuk mendapatkan sesuatu secara instan, dan yang paling parah akan membuat siswa menjadi orang yang kecanduan untuk menggunakan media sosial maupun media online lainnya. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki
banyak sekali potensi perubahan sosial. Lahirnya media sosial di seluruh kalangan dan masyarakat juga turut melahirkan perubahan pola perilaku masyarakat, termasuk bagi masyarakat Indonesia yang memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana dan memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Perkembangan media sosial dalam dunia kerja di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan seluruh masyarakat. Salah satu bentuk nyata perkembangan teknologi informasi adalah dengan lahirnya beragam media sosial di tengah masyarakat. Beberapa media sosial yang kerap digunakan antara lain Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, dan YouTube. Pengaruh positif media sosial terhadap perilaku dan kinerja pegawai. Yang pertama, membantu menciptakan kinerja yang efisien dan efektif karena media sosial dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Kedua, media sosial lahir menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan dalam mencari data, informasi, dan solusi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan teratur. Ketiga, dampak besar dalam memaksimalkan pengenalan, pemasaran, atau promosi organisasi terkait dengan produk layanan yang dimiliki. Yang keempat, sebagai sarana hiburan masing-masing pegawai ketika lelah. Pengaruh negatif media sosial terhadap perilaku dan kinerja pegawai. Yang pertama, kecanduan media sosial dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dalam bekerja. Yang kedua, beberapa pegawai terlalu banyak membuang waktu di media sosial. Pada dasarnya, media sosial akan berdampak positif apabila setiap pegawai bijak dalam menggunakan media sosial. Dampak negatif akan menghampiri jika media sosial digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kegunaannya. Nah, bagaimana cara agar media sosial tidak menjadi pengaruh buruk bagi kinerja setiap pegawai? Berikut tips yang bisa diimplementasikan dalam memitigasi risiko negatif dari media sosial. Yang pertama, berpikir sebelum bertindak. Pahami konsekuensi dan sadari bahwa penyebaran informasi di media sosial berlangsung dengan cepat. Yang kedua, jangan menjadi individualis karena kecenderungan berkomunikasi lewat media sosial. Tetaplah berinteraksi secara langsung di dunia nyata. Yang ketiga, batasi waktu dalam menggunakan media sosial. Setiap pegawai wajib untuk menjaga profesionalisme dimanapun dan kapanpun. Untuk itu, pembatasan diri untuk mengakses media sosial dibutuhkan agar tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, gunakan media sosial sebagai sarana positif dengan menarik informasi positif dan menghindari informasi atau postingan yang negatif. Pengguna media sosial yang bijak harus mampu mengontrol diri sendiri agar tidak ikut terlibat dalam perdebatan negatif, karena hal tersebut hanya akan membuang waktu dan menguras energi positif yang kita miliki. Yang kelima, media sosial juga bisa digunakan sebagai media edukasi dalam mengembangkan diri dengan melihat dan mengikuti tokoh atau publik figur yang disenangi. Yang keenam, puasa media sosial atau sering disebut sosial media detox. Ketika merasa sudah berlebihan, sosial media detox merupakan suatu kondisi di mana seseorang memutuskan untuk membatasi dirinya sendiri
berinteraksi melalui media sosial. Contohnya dengan mulai mengurangi atau bahkan berhenti sepenuhnya membuka akun media sosial. Hal ini dibutuhkan ketika seseorang sudah kecanduan terhadap media sosial, sehingga ia menjadi tidak produktif, mudah stres, bahkan memiliki gangguan kesehatan mental dan fisik yang pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan aktivitas fisik seperti bekerja. Demikianlah materi penyuluhan hukum bijak media sosial. Saya memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahih.